Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak Bumia, seperti biasa jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Setelah sudah selesai berdoa, mari kita lanjut ke materi hari ini. Anak-anak Bumia, hari ini kita akan mempelajari tentang bahan dasar pembentuk benda. Kemarin kita sudah mempelajari bahan dasar yang terbuat dari kayu. Nah, hari ini kita akan mempelajari bahan dasar yang terbuat dari kertas. Nah, di halaman 22 kita akan membaca wacana yang berjudul kertas di sekitar kita. Yuk anak-anak Bumia, kita membaca bersama-sama dan memahami apa sih isi informasi di halaman 22 sampai 23. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, kita akan memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita dan menuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Nah, di sini kalian menyebutkan 10 benda yang terbuat dari kertas di sekitar kalian. Anak-anak Bumia, setelah tadi kita sudah membaca wacana yang berjudul kertas di sekitar kita, ternyata di sekitar kita ini benda-benda banyak yang terbuat dari kertas. Contohnya tadi ada buku tulis, ada layang-layang, ada kapal-kapalan, pesawat-pesawatan, terus ada tisu, kardus, koran, ada juga pembungkus nasi. Pembungkus nasi juga terbuat dari kertas. Nah, kertas ini bahan dasar awalnya adalah dari kayu. Nah, kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Caranya bagaimana, Bumia? Dari kayu sampai menjadi kertas. Nah, kayu-kayu besar nanti akan dipotong hingga sebesar korek api. Nah, setelah sudah dipotong, maka kayu itu akan dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak atau menjadi seperti bubur. Nah, bubur ini yang disebut dengan bubur kertas atau disebut juga pulp. Nah, proses selanjutnya adalah pulp ini akan diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Nah, setelah sudah kering, akan meninggalkan ampas yang berupa serat selulosa yang saling terkait. Nah, kemudian dari serat selulosa ini akan digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Karena kertas itu ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya juga kecil. Contohnya ada yang buku tulis besar, ada yang buku tulis kecil. Nah, itu disesuaikan dengan kertas yang mau kita bentuk. Nah, coba kita menulis di atas kaca. Nah, kalian ketika menulis di atas kaca berbeda dengan kalian menulis di atas kertas. Kalau di atas kaca itu tulisan yang kita tulis tidak nyata. Tetapi ketika kita tulis di atas kertas itu terlihat karena kertas ini memiliki sifat
yang dapat menyerap air, sehingga dia dapat menyerap tinta pulpen dengan baik atau pensil dengan baik. Ketika kita ingin membaca kembali tulisan yang kita tulis di buku, dapat dibaca dengan jelas. Nah, kita lanjut. Di halaman 24, di sini kita akan berdiskusi tentang fakta yang menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Nah, di sini Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Nah, kita akan membaca tentang pendapat dari Udin dan juga Siti. Nah, kata Udin, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti aja sampulnya. Terus kata Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Itu adalah pendapat yang diberikan oleh Udin dan juga Siti untuk menghemat kertas. Nah, kata Udin lagi, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Nah, coba diskusikan bersama ayah atau bunda atau kakak. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas dan tuliskan hasil diskusi bersama orang tua kalian atau kakak kalian dan perhatikan penggunaan huruf besar dan juga tanda baca yang tepat. Nah, di halaman selanjutnya di halaman 26 di sini kita akan mencari arti kata yang tepat atau kita bisa mencari di Kamus Bahasa Indonesia dari kata-kata yang ada di halaman 26. Ada kata selulosa, lunak, molekul, ampas, pulp, pipi, menyerap, kardus, serat, menggiling. Nah, kata-kata ini bisa kalian cari di Kamus Bahasa Indonesia atau bisa cari di internet atau di Google. Nah, setelah tadi kalian sudah mencari kata, kita akan membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang ada di atas, yaitu kosakata yang ada di halaman 26. Kita buat kalimatnya di halaman 27. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkan dengan dipukul, kamu dapat bernyanyi di ring gendang atau dengan bertepuk tangan. Jadi anak-anak Bumia, ketika kamu ingin membuat sebuah alat musik, ternyata kertas ini tidak bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk alat musik. Karena alat musik sebagian besar adalah terbuat dari kayu yang berpadu dengan kulit hewan. Kalau hanya dengan kertas, yang pertama gampang sobek, yang kedua tidak mengeluarkan bunyi atau nada. Contoh alat musik yang terbuat dari kayu adalah gendang. Nah, gendang ini cara memainkannya adalah dengan dipukul. Nah, gendang ini adalah salah satu alat musik untuk mengiringi kita saat bernyanyi ataupun menari. Bisa juga kita diiringi dengan tepuk tangan saat menyanyi. Nah, di sini di halaman 29 bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Nah, kita akan memperhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar pohon apa nih? Di sini namanya pohon pinus. Terus ada pohon akasia dan juga ada pohon jati. Nah, pohon manakah yang paling tinggi dan bagaimana cara kamu mengukur tinggi suatu pohon? Nah, tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada alat ukur sesuaikan dengan benda
yang mau kita ukur. Ada meteran roll, terus ada meteran saku, ada juga meteran pita. Ini ada jenis alat ukur yang digunakan pada bagian yang mau kita ukur. Nah, kalau tinggi badan, kita mengukurnya pakai apa, Bu Mia? Kita biasanya mengukur badan menggunakan alat ukur tinggi badan. Nah, bisa juga kita menggunakan meteran pita untuk mengukur tinggi badan kita. Terus panjang lingkar pinggang juga bisa kita ukur dengan meteran pita. Terus panjang meja di kelas bisa kita ukur menggunakan meteran saku. Atau bisa juga menggunakan penggaris. Terus ada panjang lompatan teman kelompokmu. Nah, itu juga bisa menggunakan meteran saku. Terus lebar papan tulis. Lebar papan tulis bisa kita pakai meteran saku atau juga bisa pakai meteran roll. Tapi yang lebih simpel menggunakan meteran saku. Terus panjang halaman sekolah. Nah, kalau panjang halaman sekolah ini karena lebar dan panjang, maka kita membutuhkan yang meterannya panjang. Nah, kita menggunakan meteran roll. Anak-anak Bu Mia, hari ini materi sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bu Mia. Tugas jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan ke Bu Mia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.